Konnichiwa. Hai guys. Biasa, Reza Sensei. Kita dari Gini, Oh, iya. Gini. Reza, Natali. coblos nomor 3. Belum pemilu, Cuk. Pemilu cowok sini naik kok. Guys. Jadi gimana nih? Nah, seharusnya saya yang bilang, tapi dia duluan. Iya. Ya. Ini ya, kembali ke podcast kita selanjutnya. Segmen yang bikin kalian kepo atau yang kalian rasakan sampai detik ini. Bahas apa nih? Kalau mau dibahas KB iso nggak ya? Iso, bukan KB. Tapi no script memang ya. Ember. Tapi ini bukan Lambetura. Bukan. Lambetura bukan yang ada di TV juga. Oh iya. Jadi kan ini khusus podcast Sensei Harem. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Sopo boy apa sih kak? Guys, ayo kita bahas toxic relationship. Nah, tuh toxic relationship sering terjadi. Toxic itu apa? Toxic itu racun. Nah, relationship hubungan. Berarti kan racun. Racun di tangan karimu. Meses bahasa nyanyi. Oh iya boleh, nggak usah nyanyi. Jadi, aduh. Apa ya? Flashback dong ya. Gak apa-apa. Ibaratnya gini. Jijik banget. Jijik. Dia sih jijik. Aku sedih deh ternyata. Aku kepo gini. Itu tato. Artinya apa? Itu kan bunga mawar. Oke, seputar tato ya guys ya. Tato dulu nih. Ini tuh awalnya aku nggak bertato. Terus? Karena aku punya sakit, aku kena depresi, anxiety depression. Jadi aku meluapkan emosiku itu dengan cara nonjok badanku, nyakitin diri sendiri ya. Nonjok gini? Iya, tak pukulin sendiri. Apa sendiri. Ya, meluapin emosi. Jadi ke tembok juga? Iya. Oh iya, nggak rata. Gini juga enggak? Iya. Serius. Kirain kayak sinetron doang itu. Lo belum tahu nih kok. Iya kan? Masih cupu ini ya. Ya sewu. Pawang nih guys, pawang T-Rex. Ayo terus. Jadi aku kalau kambuh atau merasa tertekan itu aku selalu kambuh. And then entah itu ada kaca, entah itu ada pisau, apapun yang tajam, tumpul, pokoknya langsung tak sabut ini. Ini bukan karena sakau, karena lihat. Ini bukan sakau loh. Ini hitam loh guys, gak ada bekasnya. Ini bukan sakau. Terus? Ini yaitu ngeluapin emosi. Aku kaca. Kalau sedikit tertekan atau apa, kan ngerasa sesek kan, kayak gitu tuh. Terus? Aku nahan. Aku tipe orangnya yang gampang pemikir. Terlalu banyak mikir, Pemikir memang. Pemikir juga. Sedikit gitu beban. Mikir, stres, depresi itu tadi. Sambil minum dulu ya. Oh iya, ini wes tak tuang Cuk. Nah, padahal aku baru buka loh. Oh iya. Magic ya. Mantap guys. Setelah itu? Ya ngurung. Aku nggak keluar kamar. Yang meluapinnya ya dari situ, daripada aku party, daripada aku kemana-mana, jatuhnya kan. Berapa lama? Kita merugikan orang lain. Aku sakit itu selama. Sebut-sebut tolong disensor nanti ya. Berapa hari tuh? Kamu ngurung diri sampai nyiksa badan? Bisa seminggu lebih. Gak makan? Enggak. Hidup. Yang kamu pikirin waktu itu apa? Kayak merasa di dalam neraka atau nyesel kamu jalanin
yang kamu jalani sampai terjadi Nyesel. kayak gitu? Penyesalan. Ya itu nyesel sih. Kenapa sih anjing gue nggak seberuntung cewek lain gitu Kak. Terus Selama ini aku kurang apa gitu. Aku nggak pernah minta apapun dari kamu. Aku bisa cari duit sendiri. kamu ini cowok atau apa? Cewek. Oh yang mana? Bukan yang kamu Cowok. Ini cowok guys. kalau Bukan cewek guys. Gue masih normal. bucin. Enggak. Terus. Nah, aku pacaran sama dia itu tahun Berapa tahun? ya. Us. Kita hidup berdua itu 2 tahun. Pertama kalinya itu atau udah berapa kali kamu kayak gitu? Pertama kali Yus. Pas umur berapa? Waduh aku lali. Sekarang umur berapa? 40. Anjir tua banget anjir, boros banget cowok. Enggak lah. Berapa? Gua 25. Serius? Kalau yang di sini sih di KTP jangan. Mau. Oh gitu. Entertain ya. Ember ya ampun. Terus sih, tonton di Kak. Enggak lah. Turun diri. Oh iya turun diri. Nangis. Terus. Pagi siang malam nangis. Setiap ada notif lihat mukanya nangis. Setiap lagi lihat mukanya fotonya gitu nangis. Anjing. Ya dari situ awalnya aku kena depresi itu. Aku kena mulai menggores tubuhku itu ya gara-gara gini. Aku mikir, cok, aku fisikku nggak ada sing kurang. Aku mikirnya gitu. Untuk face oke lah ya, better aku bilang. Terus aku juga tipe orangnya mandiri, gak manja. Aku orangnya keras. Tatak berarti. Tatak. Untuk bilang tatak, aku tatak. Nah, itu drop down. Aku mikir, cok, bunuh diri paling enak cok. Memang khilaf ya, gak punya Tuhan waktu itu. Jadi aku gak mikir Tuhan, ada punya Tuhan itu gak mikir. Jadi, yowis, saya udah nih satu sayatan wis darahan tuh wis puas nih nyakitin udah bersihin lagi diberesin terus ntar nyesel sendiri ya ampun badanku lo ya mulus ngapain tak gini nat komik wayu cok laku mbok menikmah cok gara-gara wong lanang gitu lama-kelamaan lagi belum aku kan tipe orangnya nggak bisa aku introvert nggak semua orang saya ceritakan gitu loh tahu ceritaku aku gini aku curhat gini aku nggak gitu dan nggak penting juga sih kamu cerita ke banyak orang belum tentu dia ngasih solusi namanya kan even ada orang yang prinsipnya anjir gue harus curhat nih cari solusi lah aku bukan orang yang gampang ngobrol humble gitu enggak aku orangnya introvert lebih tertutup. Jadi apapun masalah itu seberat apapun masalah itu sefatal apapun ya aku harus bisa kelarin sendiri. Ini ya itu akhirnya dengan cara itu aku bunuh diri. Aku udah pernah minum Baygon. Udah serius opname disiram 1 minggu. 1 Baygon atau? 1 Baygon. Baygon yang saset. Oh, saset yang buat semprot yang zaman dulu itu loh. Gila loh. Iya, tapi yang segini. Terus? Apa sih anjir mukok berdosa mulutku. Akhirnya untungnya sih enggak sampai terlambat. Akhirnya langsung ditangani, diinfus, dibersihin. Ya itu akhirnya mamaku bilang, ini kamu laku sih kayak gini. Kalau berasa satu orang ya mungkin orang tua mungkin taunya ya aku fine aja sama dia tapi kan dia nggak ngerti aku yang ngejalanin gitu loh hari-harinya gimana tertekan nggak sih yang dulu gitu ya aku nggak pernah cerita ke mama pun aku tertutup padahal itu orang tua loh iya aku tertutup anak berapa kamu? Tengah-tengah dan cerita ke saudara enggak satu enggak baik
kak. Kan tiap-tiap kayak kakakku yang pertama, aku diapit 2 cowok guys. Jadi kakakku yang pertama cowok, yang ketiga si Cowok. bungsu cowok, Hmm. cewek sendiri. Jadi begini penampakannya. Terus. Nah, aku ingin cerita, kakakku kan keras orangnya, keras kaku, kayak batu gitu, dingin sikapnya tuh. Kalau aku mau cerita ntar anjir, gua malah dimaki-maki ntar. Nggak Nggak ada solusi malah. oh, nggak ada solusi. Gue mau cerita ke adik gue, nggak ada solusi malahan, orang masih labil. Ah udahlah, udah amat lah. Nah, pikir sendiri nggak renung, gimana ya cowok, gimana ya cowok. Berarti awal mula kamu tertutup itu dari sekitar yang kamu ingin cerita, tetapi Mereka nggak welcome. kamu merasa mereka nggak welcome, terus ya wis lah balik kanan. Balik kanan, mundur lama-lama akhirnya. Terus Akhirnya itu setelah waktu itu belum tahu tuh kak, belum diagnosis kalau aku kena anxiety depression itu tadi. itu penyakit. Dan itu dapat kayak di psikolog itu kayak kalau misalnya kita anggota nih ya dapat kartu KTA-nya tuh, kita dapat KTA. Berarti penyakit mental. Iya, khusus mental dan kejiwaan. Baru tahu aku itu. Iya. Periksa di mana? Di sini. Di Surabaya. Itu waktu kamu masih muda-mudanya itu? Masih kecil banget. Awalnya itu ceritanya itu awal mula dari divorce-nya orang tua. Aku divorce, orang tua aku divorce, and then aku besar sama bibi waktu itu. Bibi pembantu. Mamaku kan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Baliknya pun begitu, papaku begitu juga. Kakakku di Jakarta waktu itu, jadi aku sama adikku. Berarti adik sama bibi doang. Terus? Akhirnya yang besar waktunya itu awalnya aku nggak ngerti kenapa mereka ribut ya, sering ribut. Tapi lama kelamaan anak kan semakin besar. Terus daya ingat juga kan sampai sekarang kan masih keinget meskipun kita kecil. Waktu itu gara-garanya membekas jadi depresi itu gitu guys. Jadi aku dengar nih kamar nih, ini kamarku, kamar mama papaku sana. Meskipun seberang kan masih dengar kalau dipukul brak apa itu pecah dan lain-lain kan, teriak-teriak kan kenceng. Mama dipukul atau melempar barang? Iya, Mama dipukul. Kamu kedengeran? Sering cekcok. Setiap hari, setiap malam atau setiap malam. Dan itu kamu ibaratnya nggak merasa ingin melerai atau apa? Takut. Takut. Aku nggak bisa, sampai sekarang pun aku trauma dengan kata kasar, nada tinggi, dibentak itu, digertak, woi, gitu langsung kambuh, langsung sesek. Sampai sekarang. Dan itu harus ngehabisin obat yang dari psikolog. Saya ada sendiri obat dari psikolog. Dibentak takut. Nah, berarti itu ganggu kehidupanmu lah. Iya. Kalau dibuat kerja gitu. Iya. Makanya kenapa aku nggak bisa nomaden dalam satu pekerjaan gitu. Di tempat kerja satu, kamu harus kayak saudaraku lah. Kerja kayak anak pada umumnya lah kan. Kerja di tempat satu terus lama, kontraknya lama, itu aku nggak bisa karena terlalu tertekan. Meskipun itu dalam perlakuan, dalam omongan, dalam apapun. Ibarat katakan ada nih yang mau ngajarin kita di tempat kerja yang baru, tetapi nadanya itu kan beda-beda. Iya. Itu kamu juga takut di nada yang tinggi. Iya, trauma, takut. Terus kerjaanmu apa sekarang? Aku kesibukan online shop, thrifting, Apa MC. itu? Thrifting itu kayak baju jualan online shop itu tadi. Judi, MC, ya. terus MC, singer.
nyanyi. model juga. MC apa? MC nikah. Ya bisa nikahan segala macam sih Kak. Coba sih Segala macam. MC nikah. Aduh. Kayak gimana? Ember ya ampun. Pakai bahasa Jawa atau bahasa apa? Formal sih gitu. Oh, Bahasa Inggris, yang karena modern. iya biasanya kan aku karena besarnya memang lahirnya di Surabaya, karena besarnya juga mungkin orang tua aku bukan tidak mengajarkan ya, lebih fasenya itu ke Jawa itu nggak ada. Oh, Indonesia. Indonesia apapun itu, malah karena papa orang Sulawesi, mana mbak apa, mana Sumatera, Iya. mana Sumatera, mana bikin apa, begitu. Jadi Nggak so tahu tak sih. hilang. Itu Makassar. Oh iya, aku soalnya di Mamu di berapa tahun? Iya. Baru tak kalau logatku, so tak hilang Surabayaku, begitu. Translate-nya di bawah ya. Iya. Terus Ya, akhirnya ya itu sebenarnya sih keluarga kita itu nggak apa-apa. Kalau dibilang nggak apa-apa nggak apa-apa. Cuma yang bikin aku ngerekam banget itu yang keras-keras itu. Terus kayak apa ya? Papaku tipe orangnya itu kayak kakakku banget. Kaku, batu, dingin. Yo. Dingin. Jadi aku di tengah-tengah mereka, aku kadang ikut mamaku yang supel, yang giat, yang keras, yang disiplin, kadang ikut papaku batu, ngambekan, dingin, gitu kan. Ya seperti inilah ya Natali. Masih tapi untung cantik. Anjir. Kalau Gua kemarin dibilang cantik, bucin loh Kak. Gua kemarin dibilang bucin cuma gara-gara rambut begini. Iya emang kan notabene kayak gini ya gitu. Dengan cara ngobrolnya juga nadanya begini ya. Padahal nggak dibuat-buat, emang begini anjir. Gue nggak bisa Buci versi cowok. Sulit. Buci versi cowok. Sulit. Ada cita-cita untuk manjangin rambut gak? Loh guys, ini masih baru loh. Baru aku potong karena aku galau kemarin. Jadi pelampiasanku sekarang nggak ke badan lagi. Gimana ke rambut? Ke rambut. Ntar botak ya. Tak potong. Gitu. Kok untung ya puji Tuhan ya, bagus. Cocok lah. Kamu sendiri yang mau itu? Iya. Kenapa gak jadi salon, bikin salon aja? Melayu kabeh wong tak sentai wae kok. Gak ngerti dhewe cangkem ini. Oke, terus balik lagi yang tadi. Setelah kamu mengalami trauma itu, orang tua tahu nggak? Pasti tahu lah. Kan periksanya bareng-bareng orang tua, bareng sama mama. Apa tahu nggak? Papa tahu. Tapi By phone tapi. Oh. Just by WA. Jadi berarti secara langsung nggak tahu. Cuma tahu sekali aja waktu ke Surabaya. Itu pun papaku nggak stay 1 hari atau beberapa minggu nggak. Jadi beberapa jam aja. Kan aku kangen. Dan dia nggak mau tahu. Bukan nggak mau tahu. Mungkin prinsipnya papaku anaknya udah gede-gede ya. Jadi mungkin ya wes lah. Bahasa Jawanya tak colah. Sakarepmu. Yang penting kan terkontrol, tahu batas udah itu aja. Padahal anak itu simpel loh ya. Aku cuma mau kasih sayang aja kok. Sensitif banget kalau ngobrolin tentang mama papa. Apa sih itu kan gimana? Naluri ya kalau aku bilang. Karena semua anak itu pasti menginginkan itu meskipun dia udah gede, udah tua, ada bangkotan. Pasti rindu kasih sayang orang tua yang dulu waktu kamu kecil kan. Aku aja nggak nyangka kalau sebesar ini, sedewasa ini, setua ini aku bakal lihat keluarga aku hancur. Itu hancur karena apa? Orang ketiga. Mungkin ya. Bukan karena material? Enggak, kalau material tercukupi. Enggak orang. Makanya dari itu aku sering bilang ke papa, Pak, aku nggak butuh asetmu, aku nggak butuh uangnya papa. Aku cuma butuh apa sih?
kasih sayang papa aja. Kita di sini semua cuma butuh kasih sayang papa, cuma butuh care-nya papa, perhatiannya papa. Aku tuh iri kadang jalan-jalan kalau gitu lihat keluarga yang lengkap kan gimana ya kak ya, namanya anak sekeras-kerasnya aku, sebandel-bandelnya aku, senakal-nakalnya aku kan pasti pengen jancok. Iri aku cok udah orang tua gak mulu saya ya disuapin Padahal itu sepele tapi dirangkul. kena di kita. Ya, Ya begitulah ya. tapi kebanyakan kamu segede, anakku segede, buat apa gitu? Padahal yang kita minta yes kayak ngono sepele, Iya sepele, tapi ngena sampai apa ya? mental jiwa Itu yang bakalan susah untuk move on. susah banget, dan itu nggak bisa menjamin untuk sembuh. Iya benar. Soalnya mental itu ibarat kata itu kamu bisa sembuh, tetapi di satu saat kamu kalau tes kena lagi, Nggak lagi. kamu lagi. Iya nggak bisa sembuh, susah, sulit. Kalau untuk masalah intern seperti orang tua itu sulit sekali. Jadi untuk para ai usu-usu atau mama tante-tante di sana semaksimal mungkin lah ya menjaga perasaan anaknya. Jangan sampai mentalnya mereka dengan cara kalian ngebentak, oh kamu itu asu aja nih, anak nggak tahu diuntung, dengan kata-kata begitu aja sekecil itu bisa merusak jiwa mentalnya Iya mereka. benar. Apalagi dengan kata gini, mama papa itu wis berjuang keras hidupin kalian. Iya. Seenggaknya emang imbal balik. Itu pun aja loh. Iya, terus kena mental. Nah, padahal kita itu yang ibarat kata pertama nggak bisa milih orang tua. Kedua, bener tuh kita nggak bisa milih. Iya, kan? Yang kedua, kita ini nggak tahu apa-apa, tapi langsung kena imbas. Entah itu dari segi material atau apa, seenggaknya apa ya? Kasih tahu yang sewajarnya. Entah itu pakai bahasa halus. Iya. Kalau nggak pakai bahasa halus, seenggaknya dirundingin lah, gitu. Jadi gimana nih, mama sama papa gini nih, gitu. Sebaiknya seperti itu. Aku nggak berharap begitu. Ya untuk nyesel sih enggak, karena sudah terjadi. Iya. Udah begitu lama terjadinya. And then aku gimana ya, untuk mau mundur dari sini juga nggak bisa. Maju pun ya. Maju pun udah terlambat. Buat apa? Semua sudah terjadi, semua sudah seperti bubur. Ya udah, kekacauan keluarga ini ya aku tutup dengan kegiatan-kegiatanku kayak gitu. Aku cuma punya teman satu kan. Ya sebenarnya banyak sih, tapi yang mungkin paham ya, bisa memahami kita itu cuma satu orang. Aku nggak butuh teman banyak-banyak. Bener. Nggak butuh. Soalnya tempat banyak itu belum tentu tahu kamu, belum tentu dia itu susah senang sama kamu. Kebanyakan susahnya ke kamu, senangnya yang lain. Contoh kata gini, kamu punya uang, dia datang ke kamu, aku pinjam uang kok. Iya, sering terjadi. Kamu kasih. Iya, di saat kamu nggak tahu uangnya duit kok, aku juga gak ono. Iya. Enggak kak, rumah-rumahnya itu sekarang tahu nggak sih? Apa? Tak pinjemin duit nih, 8 Terus. juta nih ya, 8 juta. Yang aku inget nih ya. Anjir, gue yang kayak ngemis. Padahal gue yang transferin dia, yang nolongin dia. Dengan alasan, pinjem dong. Buat apa? Mamaku sakit ya, karena aku punya mama tuh. Pasti kan keinget. Oh iya, selagi aku ada, ya wes aku bantu nyicil 4 juta dulu, 2 juta, terus 2 juta lagi. Waktu aku kepepet nih, aku habis jatuh nih, kepepet. Anjir, gue butuh duit. Oh iya ya, gue kan minjemin duit gitu. Ya udah, akhirnya itu. Pas gue tagih, lah lebih galak yang minjem.
Bagaimana ceritanya tuh? Gue bilang, Benar. gila, manusia zaman sekarang nggak tahu diri ya. Gak ada otak memang ya. Ada otak, Gak ada hati tapi ya. nggak dipakai. Oh nggak dipakai. Udahnya kemana sih? Ampun. Betul. Kamu lebih pinter. KMS. Terus tadi kan kamu pernah bilang di apa? Di saya. Ya. Kamu tutupi dengan tato. Iya, betul sekali. Ada berapa tato di badan? Satu aja. Masih satu. Soalnya aku pikirannya dari tadi setiap kamu nyayat kamu tato. Iya. Nah kalau tatomu ada di seluruh badan berarti kamu gini terus. Maunya? Gila kamu. Maunya? Janganlah. Ini sayatan terakhir nih yang baru. Masih baru. Terus arti dari bunga mawar kayak gini tuh apa? Nah, bunga mawar ini filosofinya. Artinya romantis. Iya. Bunga mawar ini filosofinya, bunga mawar kan cantik, tapi berduri. Tapi dia kuat. Iya. Kokoh gitu loh, tinggi tegak gitu loh. Hmm. Nah, filosofi dari bunga mawar ini bisa kalian ambil kalau mau diambil. Silakan dipakai. Ini sesuai prinsipku sendiri sih. Ini filosofi tentang hidupku. Hidupku itu banyak liku-liku yang harus aku jalanin. Berarti kamu lebih kayak memperkuat diri aku sendiri. Cantik. Iya. Tetapi banyak duri yang ada di kecantikan. Iya, benar. Nah, duri itu kadang aku presetting kayak beranggapan duri itu kadang berbahaya, kadang enggak. Nah, berbahayanya itu kecuali kalau disenggol duluan nih, aku bisa lebih jahat dari yang jahatin aku. Kalau yang dibaik, duri itu bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, itu filosofinya. Terus ini kan kamu tadi bilang introvert tertutup. Di saat punya pasangan, kamu terbuka nggak? Kamu cerita tentang keadaanmu jujur ke pasanganmu atau enggak? As always, aku harus terbuka. Terus mau dia nerima atau enggak terserah. Meskipun dia nerima, tanggapan selanjutnya apa dia? Pastikan nerimanya itu karena something. Ya, 95% ke situ. Sisanya dia bilang gini, ya udahlah ya. Yang penting kita besok kalau mau rumah tangga jangan jauh orang tuamu. Dia bilang baiknya seperti itu yang aku rekam sampai sekarang. Terus? Tapi ternyata jauh dari. Oh, pakai arus. Cariin kak, anaknya di mana kak? Terus kirim apa? Guna-guna. Iya, gak masuk, ngapain? Langsung pegang. Oh, kekerasan. Antik jangan kekerasan, Pak. Terus gimana dong kalau kekerasan? Doain aja. Iya pasti. Itu hanya perasaan guys. Tapi jumlahnya pasti sama ya. Karena itu ada. Lah, gini loh kak, aku tuh nggak pernah nyakitin seseorang ya, tapi aku terus yang kena imbasnya. Kena terus. Iya. Berarti berkali-kali. Iya. Sama cowok? Berapa kali? Setelah aku putus sama ini, yang pacaran atau berapa kali? 2 kali. Berarti total 3. Gitu semua atau? Itu semua. Karena apa? Dia bilang aku nggak bisa lemah lembut. Dia maunya lemah lembut tuh. Oke, terus? Kedua, aku dibilangin itu keras. Keras padahal, kepala. Iya, padahal ya tipe orangnya memang seperti ini, gitu loh. Untuk dibilang aku harus feminim, aku bisa feminim tapi aku nggak bisa lembut. Karena aku memang seperti ini, stylenya gitu. Seperti ini, wataknya seperti ini. Loh, kalau kamu jadi pasanganku ya mau nggak mau kan minusnya kan kamu harus terima. Ya wis nggak berjalan lama sih, cuma berapa minggu. Jadi sekarang tinggal mati rasanya, belum mati kuku. Gini, di awal pasti kebanyakan cowok bilang aku menerimamu apa adanya. Bullshit. No, aku nggak setuju.
Seto. Nggak setuju. Aku Men- geram kali. Menerima kamu apa adanya ya. Iya. Kalau kalian menerima apa adanya pasangan, ya seharusnya kalian menerima kekurangan dia, menerima kebusukan dia, jangan menerima kelebihannya toh. Karena indah itu nggak seenak itu. Iya. Menjalani sesuatu itu nggak segampang yang lu pikirin. Iya. Pasti ada lika-likunya. Jadi arti dari menerima apa adanya itu mudah diucapin, susah dilakuin. Iya. Kayak kata orang sabar, sabar ada batasnya. Sebenarnya sabar itu nggak ada batas. Nggak ada batas. Yang batasin manusianya Manusia sendiri. Gitu. Jadi mending menang aja. Atau BH sebenarnya kok apa? Gitu. Aduh. Kamu mati rasa. Iya Kak. Pasti sampai belok. Enggak, masih pengen tapi kayak anjir, ntar gue diginiin lagi. Ntar gue Begini gimana ini? Dipukul atau berbagai macam sudah saya lewati Miska. Tuh, aku bukan Miska. Apalagi Bambang. Gue sudah lewatin semuanya, itu sudah berlalu. Pas belakang aku nggak mau ingat. Ya udah pernah ngalamin diseret, dikebukin, dibenturin, dicekek, diturunin di tengah jalan, cowok. Kalian yang pernah sini kon. Kalau dia udah kaya, udah lebih cantik dari ini, jangan darah balik lah. Amin ya Tuhan, amin. Semoga Kebanyakan mantan kan gitu. Kenapa kok ada quotes ini? Cewek cantik setelah jadi mantan. Nah, Ya karena si cowoknya nggak pernah memandang ceweknya itu cantik. Karena rumput tetangga lebih indah. hijau. Padahal rumput sendiri itu lebih indah, Lebih indah, bro. Kalau kalian modalin. Iya benar. Gitu. Gue udah gak usah dimodalin, gue udah cantik dari sama ember. Sombongnya kurang. Pengen gue gampar lu nak. Terus. Udah, wis akhirnya ya. Untuk sama ini aku nggak bisa. Bukan nggak mau buka hati itu enggak. Cuma nggak bisa Kak. Harus memulai seperti kenalan dulu. Berkenalan dulu ya kan. Jadi capek loh Kak umur segini cuy. Harus habis waktu cuy. Kalau yang kamu inginin itu seperti apa? Kalau untuk sekarang ya, aku lebih ke berdamai dengan diriku sendiri. Sampai kapan? Itu kan berdamai itu kan panjang. Sampai aku benar-benar udah ngerasain lepas dari obat yang harus aku minum dari dokter. Lepas dari diagnosa aku anxiety depression itu. Terus aku sedikit nggak gampang murung orangnya, nggak gampang stres, nggak gampang mikir dari situ. Cara ngilangin stres sih sebenarnya simpel. Mabuk. Hah? Anjir, Mabuk. mabuk Ada guys. suara-suara mabuk. Ini Bukan. Ini mabuk ini nggak nggak bakalan bukan. mempan Kak. Kalau mabuk itu nggak bakalan ngilangin lu stres. Malah nambahin anjir. Besok lu stres karena Tetep makin bangun kesiangan, Iya, lu tenaga pusing, kerja stres. sakit ya kan, sakit semua badan anjir. Gitu. Sebenarnya ada dua. Karena itu yang aku lakuin sekarang. Jadilah orang sesimpel mungkin sama masa bodoh. Nah, Sesimpel untuk mungkin, sekarang sesimpel mungkin itu kayak gini. Ibarat kata kamu kan ngerokokan biasa, sebal. Kalau ada yang bilang kok kamu nih rokoknya gitu sih seharusnya Iya. gini. iya. Udah, hidup kok dibikin ribet, Iya, dibikin dengan susah. cara Mending yang susah dijadiin simpel, yang simpel disimpelin lagi, iya benar. gitu. Tapi kan persepsi orang kan persepsinya Nah, beda. poin 2,
Rasa bodoh. Nah, itu dia. Gua nggak makan ke lu, tapi kenapa lu protes ke Bacotin gua? kedua, Nah, gitu. Kayak orang Jakarta lu. Iya, bentar. Sempat dulu aja. Habis sih, yang penting jangan gini lah. Kalau kamu ngerokok, terus ada teman beliin satu slot, nih rokok semua. Itu Yo gila. ngapain? Kan katanya bunuh aku tadi. Tega dah kan bunuh Itu aku. gila itu, cuy.